Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Rinaldi. Saya dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi FTI Universitas Matlal Anwar Banten. Dalam kesempatan kali ini saya mau ngebahas pembelajaran saya di tugas UAS, yaitu mengenai audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia atau BCA dengan menggunakan COVID 4.1. Oke, baik, kita mulai aja. Ya, di sini ada audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses untuk mengumpulkan data, mengevaluasi bukti dalam menentukan apakah sistem informasi tersebut telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya yang efisien. Audit sistem informasi dalam kerangka kerja COVID lebih sering disebut dengan istilah IT assurance. Bukan hanya dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi di BCA, tetapi dapat juga memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Absensi dapat dikatakan suatu pendapatan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, jenis-jenis absensi itu menurut cara penggunaannya dapat dibagi dengan cara menggunakan yaitu absensi manual dan absensi non-manual. Absensi manual dapat kita gunakan dengan cara penulisan kehadiran dengan menggunakan pena atau berupa tanda tangan. Yang kedua, absensi non-manual merupakan cara penulisan kehadiran dengan menggunakan alat yang terkomputerisasi. Bisa juga menggunakan kartu RFID ataupun fingerprint. COVID 4.1. Metode COVID tersebut atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical struktur. Metode COVID dapat digunakan untuk teknologi informasi, membuat hubungan kerja, kebutuhan bisnis, organisasi teknologi informasi, dapat membuat proses model, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi, dapat mengarahkan objektif kontrol manajemen. COVID juga membantu dalam menyokong pengembangan kebijakan yang jelas. COVID juga dirancang untuk mendukung yang pertama manajemen, eksekutif, dan dewan direksi. Yang kedua bisnis dan manajemen teknologi informasi. Yang ketiga pengelolaan, asuransi, pengendalian, dan security profesional. Maturity level. Yang pertama di sini ada yang berupa non-existence. Berupa maturity level tersebut tidak ada sama sekali proses yang terlihat. Perusahaan belum menyadari bahwa ada masalah yang harus dikaji. Yang kedua ada inisial atau ad hoc. Yang ketiga repeatable but intuitive. Yang selanjutnya ada defined process. Yang kelima ada manage and measurable. Yang terakhir ada optimized. Selanjutnya ada cakupan IT domain yang diaudit.
Ya, metodologi penelitian yang dilakukan dan tahapan-tahapan penulisan dalam mengambil ataupun memperoleh data dari sumber mulai dari survei awal, wawancara, ataupun kuesioner. Lingkup dari penelitian ini dibatasi pada audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA. Cakupan IP domain yang diolah atau yang diaudit pada sistem informasi absensi. Di sini ada subdomain dan description-nya. Yang pertama ada AI4, description-nya enable operation and use. Subdomain yang kedua ada DS1, description-nya define and manage service level. Yang ketiga ada subdomainnya yaitu DS4, description-nya ensure continuous service. Yang selanjutnya subdomainnya ada DS5, description-nya ensure system security. Selanjutnya ada DS10, description-nya manage problems. Dan yang terakhir ada subdomain ME2, description-nya monitor and evaluate internal control. Ya, selanjutnya ada metodologi penelitian. Prosedur penelitian merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Nah, di sini ada tahapan-tahapan atau prosedur penelitiannya, yaitu yang pertama planning, yang kedua field work atau pemeriksaan lapangan, yang ketiga ada reporting atau pelaporan, yang keempat follow up atau tindak lanjut. Di sini ada planning atau perencanaan, yaitu tahapan awal dalam prosedur penelitian yang kami lakukan. Di sini pada tahap ini kami dapat menentukan ruang lingkup atau scope sebuah objek yang akan diaudit. Yang kedua di sini ada field work atau pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini juga auditor memiliki tujuan yaitu mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data kepada dengan pihak-pihak informasi dengan cara mengumpulkan data yaitu misalnya kuesioner, dengan melakukan kuesioner ataupun wawancara dan melakukan survei langsung juga ke tempat atau ke lokasi yang akan dicari informasinya. Yang selanjutnya ada reporting atau pelaporan. Di sini kalau misalnya kita udah mengumpulkan data, di sini kita dapat melaporkan data tersebut yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan hasil-hasil dari audit yang udah dilakukan. Yang selanjutnya ada follow up atau tindak lanjut. Setelah melakukan pelaporan atau reporting, maka kita di sini melakukan follow up atau tindak lanjut. Jadi kita memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen yang diteliti. Untuk selanjutnya, wewenang perbaikan juga di sini menjadi tanggung jawab manajemen yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Di sini ada hasil audit dan pembahasan. Pada bagian ini akan membahas sistem informasi absensi dengan pendekatan COBIT framework pada BCA. Di sini penulisan akan menganalisis lebih kepada lingkungan yang terjadi di dalam IT department, mulai dari karyawan, perlengkapan, keamanan fisik,
regulasi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada pada tabel yang di PowerPoint tersebut ada yang namanya enable operation and use. Nah, proses ini memerlukan dokumentasi dan manual standar yang akan digunakan oleh user dan IT. Nah, di sini selain itu juga kita butuh juga pelatihan yang perlu diadakan untuk menjamin aplikasi dan infrastruktur yang digunakan serta dijalankan dengan tepat. Enable operation and use juga di sini ada bagian-bagiannya dan juga memiliki poin-poin maturity level. Di sini yang pertama ada AI4 yang pertama itu ada planning for operational solution. Maturity levelnya itu ada poinnya itu yaitu 2. Nah, di sini planning for operational solution merupakan perencanaan untuk solusi operasional dengan mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi dan juga mendokumentasi semua aspek, yaitu berupa aspek teknis operasional dan juga penggunaan sehingga semua orang yang akan mengoperasikan, menggunakan dan mempertahankan solusi otomatis dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di PT tersebut atau di BCA. Yang kedua, di AI42 ini ada knowledge transfer to business management. Di sini ada maturity levelnya dengan poin 2. Nah, transfer juga di sini transfer pengetahuan bertujuan untuk manajemen bisnis juga dengan mentransfer pengetahuan untuk manajemen bisnis untuk memungkinkan individu untuk mengambil kepemilikan dari sistem dan data dan juga olahraga tanggung jawab untuk penyediaan layanan dan kualitas. Yang selanjutnya AI43 di sini ada enable operational end use-nya yaitu knowledge transfer to end user. Di sini bobotnya atau maturity levelnya ada 2. Enable operation end use tersebut di sini bertujuan untuk pengguna akhir dengan mentransfer pengetahuan dan keterampilan untuk memungkinkan pengguna akhir itu pengguna akhir tersebut dengan efektif dan efisien menggunakan sistem untuk mendukung proses bisnis. Jadi di sini mendukung proses bisnisnya itu untuk si pengguna akhir yang memang mau mentransfer pengetahuan keterampilan untuk memungkinkan supaya efisien dan efektif. Yang selanjutnya ada 4.4 enable operation and use-nya knowledge transfer to operations. Di sini ada juga support staff. Maturity levelnya atau bobot nilainya 3. Enable operation and use tersebut di sini membantu dengan cara maturity levelnya ada poin 3 di sini, membantu mentransfer pengetahuan juga dan keterampilan yang memungkinkan, dan staf pendukung juga di sini teknisnya efektif dan efisien memberikan dukungan dengan si staf tersebut memberikan poin-poin yang memang di sini yang sehingga yang sudah dikumpulkan menjadi rata-ratanya itu 3. Jadi maturity levelnya itu dikumpulkan dari atas sampai bawah, dihitung rata-rata dengan dari hasil kuesioner yang dikumpulkan oleh staf-staf yang ada di PT tersebut di BCA. Sehingga di sini bisa dibulatkan atau dikumpulkan dengan rata-rata
maturity levelnya itu 2,25. Nah, rata-rata perhitungan keseluruhan tersebut juga di sini di setiap maturity levelnya dapat kita gambarkan dengan membuat diagram spider. Karena di sini rata-rata perhitungan juga tidak hanya dibuat satu maturity level aja, soalnya bisa membuat diagram spider itu kita harus mengumpulkan beberapa poin rata-rata atau maturity level yang banyak, jadi harus lebih dari satu. Jadi di sini kesimpulannya, audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA menggunakan COVID 4.1 sudah dilakukan walaupun masih belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Tingkat kematangan atau maturity levelnya yang ada pada setiap proses yang terdapat dalam subdomain AI4 dan DS4 masih di bawah 3, yaitu 2,25 pada level repeatable but intuitive, dan subdomain DS1, DS5, DS10 dan ME2 sudah pada level 3, yaitu define process. Proses tata kelola sistem absensi telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi, namun keberadaannya sudah teridentifikasi atau terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, pembahasan untuk materi tadi yaitu audit sistem informasi absensi pada PT BCA atau Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1 mungkin sudah dicukupkan di sini saja. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena di sini masih banyak kesalahan dan juga saya di sini masih dalam tahap pembelajaran. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will leave the light on.